Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Nyayur di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan melakukan pemanenan bawang putih varietas lumbu kuning. Ini adalah kegiatan produksi benih inti seluas 2 hektar. Dan hari ini kita akan melakukan panen kedua. Setelah sebelumnya minggu kemarin kita melakukan panen seluas 4.000 meter. Hari ini kita melakukan panen juga seluas 4.000 meter. Saya jelaskan dulu ciri-ciri bawang putih yang telah siap panen. Salah satu ciri bawang putih yang siap panen diantaranya adalah umbi sudah terlihat di permukaan tanah. Kemudian akan ada sebagian batang yang rebah seperti ini, dan juga daun sudah mulai menguning seperti ini. Jadi selain berpatokan kepada umur panen tanaman sesuai deskripsi tanaman, kita juga bisa melihat tanda-tanda yang ada di lahan. Nah, sekarang kita akan praktekkan cara memanen bawang putih yang benar. Jadi untuk tanaman bawang putih yang masih sehat seperti ini, kita bisa langsung cabut seperti ini ya. Dari kita pegang pangkal batangnya kemudian cabut. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, namun pasti akan dijumpai beberapa kasus di mana ada tanaman yang terlalu tua atau kurang sehat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita cabut langsung, nah jadi kemungkinan nanti batangnya akan putus, sehingga nanti akan menjadi umbi protolan. Jadi sebaiknya untuk tanaman yang batang dan daunnya sudah kering atau hampir busuk seperti ini, selain dicabut kita juga bisa sambil dicongkel seperti ini. Nah, jadi aman ya, tidak patah. Usahakan jangan sampai batang dari tanaman itu copot atau patah. Kemudian ini ada contoh tanaman yang tidak layak untuk dijadikan benih atau dibenihkan. Yang pertama seperti ini. Jadi tanaman belum berumbi ya, karena umurnya masih belum cukup. Ini tidak akan bisa dibenihkan karena ini nanti akan menyusut, akan kering nanti. Kemudian yang kedua seperti ini. Nah, ini sudah berumbi, tetapi umbinya ukurannya sangat kecil. Tanamannya sehat tapi umbinya terlalu kecil untuk dibenihkan. Nah, ini juga tidak baik untuk dijadikan benih. Dan yang ketiga adalah umbi yang seperti ini, umbi protolan. Nah, ini terjadi protolan seperti ini biasanya karena serangan penyakit atau intensitas hujan yang terlalu tinggi sehingga batang tanaman busuk. Jadi pada saat dicabut batangnya terputus. Nah, akhirnya menjadi umbi protol seperti ini. Ini tidak baik untuk dijadikan benih karena nanti biasanya di gudang nanti kulitnya akan kering, terkelupas seperti ini, kemudian siung-siungnya nanti akan rontok. Jadi menyulitkan juga untuk penyimpanannya nanti. Dan yang terakhir adalah yang seperti ini. Ini sebetulnya fenomena yang belum banyak diketahui oleh petani di Indonesia, yaitu fenomena second growth. Jadi umbi bawang putih yang seharusnya mengalami dormansi dulu, karena diguyur curah hujan yang terlalu tinggi, malah dia terangsang untuk tumbuh lagi di lapangan. Jadi langsung tumbuh, tidak mengalami dormansi dulu. Nah, seperti ini. Jadi siung-siungnya itu langsung mengeluarkan tunas lagi, dan ini tidak bisa dibenihkan karena ya energinya sudah hilang, sudah tumbuh duluan di lapangan. Nah, untuk penyimpanan benih yang bagus, nanti kita bisa ikat kurang lebih segenggam ini, nanti bisa diikat, kemudian digantungkan di rak seperti ini ya. Misalkan ini rak, nanti digantungkan seperti ini pada rak-rak yang terbuat dari kayu ataupun bambu. Jadi jangan sampai ikatannya terlalu besar, karena nanti yang di bagian tengah ini, yang posisinya di tengah nanti biasanya busuk. Jadi kurang lebih sekitar 30 tanaman pada satu ikatan. Nah, nanti setelah kering kemudian bisa
sortasi berdasarkan ukuran, terus disimpan ke gudang penyimpanan.